Halo teman-teman, balik lagi bersama saya Ramanda Saputra dalam mempelajari kalau semua cerita memiliki pola yang sama. Nah, kali ini saya bakal membahas tentang narratologis, yaitu ilmu yang ngebongkar semua cerita dibangun. Dan kenapa banyaknya film rasanya kok mirip-mirip saja? Coba deh bayangin, ada seorang tokoh yang awalnya hidupnya biasa aja. Terus tiba-tiba ada keajaiban yang bikin hidupnya jungkar balik. Jika berjuang menghadapi banyak rintangan dan sampai akhirnya menang dan berubah jadi pribadi yang lebih baru. Kedengarannya familiar bukan? Kenapa hampir semua cerita pakai pola yang sama ya? Yuk kita bahas lebih lanjut. Contohnya pada film Harry Potter yang awalnya cuma anak biasa, tiba-tiba dapat surat dari Hogwarts yang hidupnya berubah dan akhirnya jadi pahlawan. Spider-Man juga begitu, yang awalnya anak remaja biasa terkena gigitan laba-laba, terus ngadepin cobaan yang begitu berat untuk menjadi superhero. Kenapa bisa gitu ya? Karena ceritanya mengikuti struktur naratif. Salah satu yang dijelaskan sama Stefan Todorov, dia bilang hampir semua cerita punya 5 tahapan utama. Yang pertama yaitu keadaan awal hidup si tokoh yang mulai biasa aja, aman-aman aja. Yang kedua, munculnya gangguan yang membuat semuanya kacau. Yang ketiga, tokoh utama mulai berusaha menyesali masalahnya. Keempat, konflik mencapai puncak. Dan yang kelima, di situasi akhirnya stabil lagi. Dan tapi ada perubahan dalam hidup si tokoh. Kalau kita perhatiin, hampir semua film yang kita tonton pasti pakai pola ini. Dari Star Wars dan Fast and Furious sampai film horor. Terus ada juga perjalanan sang pahlawan, konsep dari Joseph Campbell. Ini sering banget dipakai di film petualangan. Pola dasarnya tokoh utama hidup biasa aja. Terus dapat panggilan jadi petualang yang awalnya menolak, tapi akhirnya berangkat juga. Sepanjang jalan, dia menghadapi tantangan, dapat mentor, makin susah, klimaks, dan akhirnya menang. Coba deh lihat film The Matrix dan The Lion King, atau Star Wars yang semuanya pakai pola ini. Terus ada Vladimir Prof yang menemui bahwa dalam setiap cerita pasti ada pola karakter yang sama. Ada pahlawan dan ada penjahat, ada mentor dan ada sahabat setia. Kalau di Batman, ya Batman dan Joker. Kalau di Harry Potter, ya Harry Potter sama Voldemort. Kalau di film action, si jagoan pasti bakal ketemu sama mafia atau geng mafia besar. Cuma ganti kemasannya aja, nggak berubah kok. Tapi teman-teman pola cerita ini nggak cuma ada di film atau novel loh. Bahkan di iklan, berita, dan media sosial, pola ini juga dipakai. Pernah nggak lihat iklan sampo yang awalnya rambutnya lepek, ketombean, terus setelah pakai produk kemasannya, rambutnya jadi kinclong. Di depan kamera, dia terlihat senyum lebar. Ini bagian dari narratologi. Di media sosial juga sama. Banyak influencer yang ceritanya dari nol, jatuh bangun, sampai akhirnya sukses. Kenapa mereka ngelakuin itu? Karena orang lebih tertarik pada cerita yang punya struktur yang lebih jelas. Intinya, manusia memang terhubung dengan cerita. Dan cerita yang bagus pasti mempunyai struktur yang bisa kita temui di mana-mana. Kayak yang pernah dibilang oleh Umberto Eco, narasi bukan cuma soal menceritakan kenyataan, tetapi juga menciptakan realitas itu sendiri. Jika kalau teman-teman pernah mikir, kok cerita-cerita ini mirip ya? Sekarang kita tahu jawabannya. Karena bukan kehabisan ide, tetapi emang pola universalnya yang selalu nggak berubah-ubah gitu. Ya terima kasih ya untuk yang udah menonton. Jangan lupa subscribe and comment dan share video ini. Sekian dari saya Ramanda Saputra. Salam olahraga.